Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nafiri MPD, dosen tetap program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pembelajaran motorik. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi semester 1 dengan kode mata kuliah JKR 32120 berbobot 2 SKS yang diselenggarakan 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali tatap muka dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait materi belajar gerak dan keterampilan, gerak dasar, perencanaan pembelajaran motorik, implementasi pembelajaran motorik, dan teknologi dalam pembelajaran motorik. Pada akhir mata kuliah juga akan dibekali tata cara atau teknik untuk menyusun rangkaian materi pembelajaran motorik dan kemudian dikemas dalam bentuk buku dan dihakikan kemudian diterbitkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, mampu menguasai, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi dalam rangka memahami fenomena pendidikan jasmani olahraga kesehatan serta keterampilan skill secara komprehensif yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendalian Mutu Prodi. Capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami belajar gerak dan keterampilan, gerak dasar, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan proses belajar gerak. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program pembelajaran motorik yang efektif untuk meningkatkan keterampilan gerak siswa. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi proses belajar gerak siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran. Yang pertama, delivery, yang kedua, interaction, yang ketiga, assessment atau DEA. Delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning dan presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang disampaikan didukung oleh beberapa media, diantaranya video dan juga Canva sebagai media pendukungnya. Kemudian interaction. Pada kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi. Dan asesmen penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini berupa asesmen formatif yang berbentuk proyek individu atau kelompok, sikap, serta keterampilan sesuai dengan RPS. Kemudian asesmen sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah experiential learning, project based learning dengan metode presentasi interaktif dan kolaboratif. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada berupa buku referensi dan artikel ilmiah berefutasi yang keterbaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran motorik pertemuan ketiga tentang gerak dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu rega
Ibu. Muhammad Dias, Hadir. Mustafa, Hadir. Faiz, Hadir. Revi. Hadir. Oke, ada teman kalian yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Rivaldo. Rivaldo. Keterangannya tanpa keterangan ya? Ya. Baik. Sebelum Ibu ya melanjutkan materi kita pada pagi hari ini ya, Ibu akan mengulang sedikit ya materi kita di minggu kemarin ya. Nah, di minggu kemarin materinya ada terkait tahap belajar gerak dan keterampilan. Nah, tahap belajar gerak dan keterampilan itu ada 3 tahap ya. Ada yang masih ingat 3 tahap itu? Oke, coba Loli apa 3 tahap yang pertama? Yang pertama ada tahap pembentukan rencana gerak, Ya. di mana tahap individu mengalami tahap menerima dan memproses masukan proses kontrol, keputusan, dan unjuk kerja keterampilan. Oke, tahap yang kedua ada yang tahu? Ada, Bu. Oke, coba lagi. Tahap latihan, pola gerak yang terbentuk dalam sistem memori diunjuk kerja. 2 hal yang perlu didapatkan perhatian dalam tahap latihan, yakni frekuensi pengulangan, intensitas, dan tempo. Oke, tahap yang ketiga ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, coba Rangga. Yaitu tahap terakhir atau tahap pelaksanaan gerak. Nah, di tahap ini adalah akhir dari proses belajar, sehingga gerakan yang dihasilkan sudah efisien, yang sudah dilewati oleh seorang tersebut secara berulang-ulang. Oke, good ya. Berarti masih mengingat ya perkuliahan kita di minggu kemarin. Oke, Ibu akan melanjutkan materi kita pada hari ini ya terkait gerak dasar. Ya, dalam kehidupan ya kita tidak luput dari gerak ya. Yang mana dalam kehidupan sehari-hari pada saat kalian pergi ke kampus ya bersosialisasi di lingkungan masyarakat kalian tidak luput dari gerak. Nah, di sini nantinya kalian akan menjadi seorang guru pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga. Kalian harus memahami gerak-gerak dasar. Karena nanti kalian akan mengajarkan kepada siswa-siswa kalian terkait gerak dasar. Oke. Nah, gerak dasar di sini ya, Ibu akan menjelaskan ada 3 macam gerak dasar. Ya. Yang pertama ya, itu ada gerak lokomotor. Yang kedua ada gerak non lokomotor. Yang ketiga ada gerak manipulatif. Oke. Ibu akan menjelaskan salah satu dulu ya. Itu ada gerak lokomotor. Nah, di sini dapat kita lihat dan Ibu sudah menaruh gambar di sini terkait gerak lokomotor. Di sini ada dadu. Berarti dadu ini berpindah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dadu, Ibu akan menjelaskan terkait gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor ini adalah gerak yang menyebabkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Berarti misalnya Ibu di tempat A pindah ke tempat B. Ibu dari depan pindah ke belakang. Ibu dari belakang pindah ke depan. Ibu dari kanan pindah ke kiri. Berarti itu namanya gerak lokomotor. Intinya gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Oke. Kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa? Jalan, ya. Ibu berjalan. Nah, ini namanya gerak lokomotor. Kemudian melompat. Oke, berlari. Kemudian berjalan. Kemudian berlayar. Bisa dipahami terkait gerak lokomotor? Baik. Kita lanjutkan ya. Yang kedua ada gerak non lokomotor. Nah, di sini gerak non lokomotor merupakan jenis gerakan yang dilakukan di tempat tanpa ada perubahan dari satu titik ke titik yang lain. Gerak non lokomotor itu dapat diartikan bahwa gerakan yang tidak berpindah tempat. Ya,
berpindah saja berarti lokomotor. Nah, untuk lokomotor ini dia tidak berpindah tempat sesuai gambar yang sudah Ibu lampirkan di sini. Ya, gambarnya dia di satu tempat. Ya, bisa tangan dipindah, ya, kepala diputar, pinggul digoyang, memutar tangan, ya, melempar, memukul, bisa? Bisa. Itu namanya gerak non-lokomotor, gerak yang tidak berpindah tempat. Ya, jangan sampai nanti kalian mengartikan gerakan yang tidak berpindah tempat hanya di tempat tapi tidak bergerak. Ya, ini posisinya gerakan yang tidak berpindah tempat berarti diam di tempat tapi dia bergerak. Ya, yang gerak apa? Bisa lengannya, bisa pinggulnya, bisa kepalanya, ya. Tapi dia tetap bisa putar. Itu namanya gerak non-lokomotor. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian gerak manipulatif. Nah, gerak manipulatif ini, gerak dasar manipulatif merupakan kemampuan tubuh untuk bergerak ataupun memindahkan sebuah objek menggunakan kaki dan tangan untuk mencapai sebuah tujuan. Berarti menggerakkan atau memindahkan suatu objek. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak manipulatif ini adalah kombinasi antara gerak lokomotor dan non-lokomotor, ya. Oke. Contoh manipulatif seperti menggiring bola. Kemudian pada saat menendang bola. Kemudian pada saat melakukan lemparan tolak peluru. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kemudian ya, nah, gerak manipulatif ini dikelompokkan menjadi 5 jenis. Dia bisa menendang, melempar, memukul, dan menggiring bola seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Nah, menendang membutuhkan kombinasi antara mata kaki agar objek yang ditendang seperti bola bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu kalau bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu namanya gerak apa tadi? Lokomotor. Kemudian di mana peran gerak non-lokomotornya? Pada saat apa? Menjaga keseimbangan tubuh, kelenturan dan koordinasi. Kemudian pada saat menendang itu namanya sudah masuk ke gerak manipulatif. Jadi gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif. Bisa dipahami? Bisa. Untuk contoh kedua melempar juga sama. Ya. Ibu, nih kalau peluru, ya. Ibu ambil contoh. Ini namanya gerak apa? Ibu melompat. Ya. Ini gerak apa? Pada saat ibu mengontrol keseimbangan ibu, koordinasi tubuh ibu berdiri di sini kemudian melempar. Ada gerak semuanya enggak? Ada. Dari gerak bisa dipahami? Selanjutnya terkait gerak lokomotor dan lokomotor, nah itu suatu gerak dasar yang harus kalian pelajari nantinya, dan jika kalian menjadi seorang guru itu harus kalian berikan. Karena apa? Dalam silabus pendidikan, ya, untuk sekolah dasar itu dia tidak ada yang langsung, ya, mengarah kepada cabang olahraga, tidak ada, tapi
tapi lebih mengarah kepada gerak dasar. Nah, kalian yang akan menjadi guru ya pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga, kalian terkait gerak dasar lokomotor dan manipulatif ini kalian kemas dalam sebuah permainan. Tadi misalnya lokomotor ya, gerak yang berpindah permainan apa yang mengarah pada gerak lokomotor? Permainan gardu. Kemudian permainan apa? Rumah-rumahan bisa ya. Kemudian kalau lokomotor, permainan apa yang mengarah kepada gerak lokomotor? Permainan apa? Iya, betul, permainan catur. Kemudian iya, kemudian apa? Iya, betul, gaple. Nah, itu ya. Kemudian untuk manipulatif, permainan apa? Lempar kan? Kemudian melakukan lemparan terhadap sasaran di depan. Nah, itu salah satunya. Jadi kalian harus memodifikasi terkait permainan-permainan tradisional boleh, permainan kecil boleh yang mengarah pada gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau sudah paham semua? Oke, baik. Ibu mau bertanya. Kalau kalian sudah merasa paham ya apa yang sudah Ibu jelaskan, coba Ibu mau satu orang yang menjelaskan ke depan. Kalau memang sudah memahami, coba Ibu mau si Anderian yang menjelaskan. Oke, silakan Anderian. Ibu mau bertanya dulu. Gerak dasar itu ada berapa? Ada 3. Oke, yang pertama. Lokomotor. Oke, stop. Gerak lokomotor, ya. Gerak lokomotor itu gerak yang seperti apa, Anderian? Itu gerakan yang menyebabkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, Ibu mau mencontohkan ya untuk gerak lokomotor ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari seperti apa contohnya? Yang pertama itu berjalan. Ya, coba kami contohkan. Diperhatikan ya. Oke. Terus yang kedua itu berlari. Coba. Kemudian Terus melompat. coba. Oke, melompat ke depan boleh, melompat ke belakang juga Boleh. Oke, kemudian selain gerak lokomotor ada gerak Non-lokomotor. lokomotor. Coba Andrian, contohkan gerak lokomotor itu gerak yang seperti apa? Gerakan di tempat. Ya, Contohnya menggerakkan tangan. ya coba. Oke, ini pada saat kita stretching, ya, pemanasan. Oke, kemudian selain memutar tangan ke depan, ke belakang ada. Menggerakkan kepala. Oke, kemudian. Menggerakkan pinggul. Oke, betul. Berarti memang sudah paham, ya. Kemudian selain gerak lokomotor ada gerak apa lagi? Gerakan manipulatif. Oke, manipulatif. Coba Andrian, kamu contohkan gerak manipulatif itu gerakan yang seperti apa? Itu gerakan gabungan dari gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Nah, cuma dalam olahraga itu contohnya itu bermain bola. Oke, coba pada saat apa bermain Pada saat bolanya? menggiring bola atau menendang bola. Oke, kita ambil dari salah satu teknik dasar dalam lempar bola. Coba kamu jelaskan. Ketika berlari itu dinamakan gerakan lokomotor. Ya. Terus menendang itu gerakan non-lokomotor. Penggabungan dari kedua itu disebut gerakan manipulatif. Oke, bisa dipahami semuanya? Ya, silakan duduk Andrian dari ya. Oke, baik. Nah, itulah rangkaian gerak dasar ya. Tadi ada gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif. Oke, untuk materi pada hari ini ya, hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Kira-kira ada yang belum dipahami atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, coba. Mengapa gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif harus dipelajari secara
gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif harus dipelajari secara bersamaan dalam pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Ya, itu sangat penting. Ya, kenapa? Kalau salah satu, misalnya lokomotor tidak ada, ya, lokomotor tidak ada, kalau hanya manipulatif dan non lokomotor bisa nggak hanya menendang seperti ini saja? Tidak. Pasti harus ada awalan. Ya nggak, lari kemudian menendang. Oke. Kemudian kalau hanya ada lokomotor saja dan manipulatif tidak ada non lokomotor, pasti seperti ini. Nah, langsung menendang saja. Ya. Bisa dikontrol bolanya, bisa diseimbangkan tubuhnya, koordinasi tubuhnya bisa. Jadi, ya, yang namanya gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif itu saling melengkapi satu sama lain. Bisa dipahami? Baik, kalau bisa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami ya materi kita pada hari ini? Bisa. Baik, kalau seperti itu, ya. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup ya perkuliahan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan penugasan untuk minggu depan. Nah, penugasan ini kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan di minggu yang akan datang. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugasnya, ya. Semuanya wajib mengerjakan tugas, karena tugas adalah bagian dari penilaian. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan penugasannya, ya. Silakan kalian pilih 3 gerakan tadi, ya. Kalian pilih 3 gerakan, ya. Gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Kemudian kalian harus melakukan pengamatan. Setelah kalian melakukan pengamatan, kalian akan menganalisis sebuah gerakan yang kalian amati tadi, ya. Nah, analisis silakan kalian tuangkan dalam bentuk laporan. Oke. Kemudian Ibu akan menjelaskan terkait aspek yang harus kalian amati dan harus kalian tuangkan ya di dalam hasil analisis kalian. Yang pertama, silakan kalian tulis nama gerakan yang kalian amati apa. Ya, yang meliputi 3 gerakan tadi ada lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, kalian harus sebutkan nama gerakannya apa. Ya, kemudian jenis geraknya apa. Kalian harus jelaskan jenis geraknya apa. Ya, kemudian bagian tubuh yang mana dominan digunakan. Bagian tubuh yang mana yang dominan digunakan. Apakah bagian kepalanya, bagian tangannya, atau koordinasi dari keseluruhan tubuh. Nah, kalian harus tahu semua itu, ya. Oke. Kemudian manfaat gerakan. Manfaat gerakannya apa? Ya, misalnya dari gerak lokomotor, gerakan berpindah tempat. Ya. Nah, manfaat dari gerakan yang berpindah tempat, misalnya berlari, kalian ambil jenis gerakannya berlari, ya. Kemudian berjalan. Nah, kalian harus tahu manfaat dari gerakan yang kalian ambil itu apa, ya. Oke. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi pada gerakan yang kalian amati. Ya, kalian harus tahu. Misalnya, kalian ambilnya gerak lokomotor. Kalian harus tahu kesalahan apa yang sering terjadi pada saat kalian mengamati, ya, gerakan lokomotor. Nah, itu harus kalian catat, kalian tulis dalam hasil analisis kalian. Nah, kemudian setelah
kalian tahu ya cara berbagai kesalahan pada gerakan itu, kalian harus tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Kalian harus mencari solusi ya dari kesalahan-kesalahan gerakan yang kalian amati. Bisa dipahami? Bisa. Minggu depan harus dikumpulkan. Kemudian kita dapat melanjutkan pertemuan selanjutnya terkait perencanaan dalam pembelajaran motorik. Kita masuk ke perencanaan pembelajaran motorik di minggu depannya. Karena kita sudah belajar gerak minggu ini, minggu depan kita masuk ke perencanaan pembelajaran motorik. Setelah itu, setelah perencanaan kita baru masuk ke implementasi. Kemudian setelah implementasi kita masuk ke teknologinya, teknologi pembelajaran geraknya ya. Secara berkontinu satu per satu. Nanti materinya akan kita pelajari secara semuanya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau cukup ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini akan Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video proses pembelajaran untuk mata kuliah pembelajaran motorik program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Video ini digunakan untuk salah satu cara menyusun dokumen dan pemetaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.